Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektorat Universitas Agung Podomoro, yang kami hormati seluruh sivitas akademika beserta jajaran, serta seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Agung Podomoro yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada upacara untuk memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2020. Para hadirin yang kami hormati, bersama saya, Feren Iskandar, selaku Master of Ceremony, akan memandu upacara memperingati Hari Pahlawan pada pagi hari ini. Upacara akan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, lalu pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Diikuti oleh pesan-pesan pahlawan, kemudian amanat dari pembina upacara, lalu pembacaan puisi, dan terakhir kita akan menyanyikan lagu Universitas Agung Podomoro Anthem sebelum ditutup dalam doa. Sehubung waktu, upacara akan segera kita mulai. Namun sebelumnya, saya harapkan ketersediaannya untuk menyalakan kamera dan mengikuti upacara ini dengan hikmat. Pertama-tama, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Diharapkan untuk seluruh sivitas akademika untuk menyanyikan lagu dengan posisi siap dan hikmat. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan, marilah sejenak kita mengheningkan cipta mendoakan arwah para pahlawan yang telah mendahului. Mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan Pancasila oleh pembina upacara dan harap diikuti oleh seluruh peserta upacara di tempat masing-masing. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh Saudara Denzel Alex. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan oleh Saudari Cindy Anggreni. Satu, pesan pahlawan nasional Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. 2. Pesan pahlawan nasional Cuk Nyak Dien. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. 3. Pesan pahlawan nasional Silas Papare. Jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganku. 4. Pesan pahlawan nasional Teuku Nyak Arif. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. 5. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Berikut amanat dari pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tumpian. Selamat pagi dan salam sehat saya ucapkan kepada Rektor Universitas Agung Podomoro, Bapak Baselius Ruru, Wakil Rektor 1, Ibu Maria Prihandriyanti, Wakil Rektor 2, Ibu Lili B. Putri, Wakil Rektor 3 dan Dekan Fakultas Sempreneur, Ibu Dea Prasetyawati. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Profesor Dr. Insinyur Sony Heru Prianto, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal, Ibu Santi Palupi, Bapak dan Ibu Ketua Program Studi, Bapak dan Ibu Kepala Bagian, Bapak dan Ibu
dosen, Bapak dan Ibu rekan sejawat, Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Prodi, serta seluruh sivitas akademika mahasiswa yang saya hormati dan kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali secara daring melalui upacara memperingati Hari Pahlawan tahun 2020. 10 November kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Tidak hanya perjuangan dan pengorbanan para pahlawan saja yang harus kita ingat, namun semangat yang dikobarkan oleh para pendahulu kita sudah seharusnya dapat menginspirasi dan memotivasi diri kita untuk meneruskan perjuangan mereka, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini sesuai dengan tema Hari Pahlawan tahun 2020, yakni Pahlawanku Sepanjang Masa. Tepat 75 tahun yang lalu, para pejuang berusaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang beberapa bulan sebelumnya telah diproklamasikan oleh para pendiri bangsa, yakni pada 17 Agustus 1945. Perjuangan dimulai saat sebelumnya Indonesia yang telah memproklamasikan diri sebagai negara kesatuan Republik Indonesia melawan saat terjadinya penyerah terimaan kekuasaan dari penjajah yang satu ke penjajah yang lain. Para pejuang kemudian tidak tinggal diam dan langsung melakukan pergolakan, mengatasnamakan diri saat ini bukan sebagai pejuang dari daerahnya masing-masing, namun untuk melawan dan mengusir penjajah dari bumi pertiwi sebagai bangsa Indonesia. Salah satu perjuang yang terjadi adalah pejuang yang berkorban di Surabaya, dengan tidak gentar melawan penjajahan, merobek bendera penjajah menjadi bendera merah putih. Puncaknya para pejuang Surabaya diberikan ultimatum agar menyerahkan kedaulatan kembali kepada penjajah dengan cara menyerahkan diri dan senjata yang sebelumnya telah direbut dari penjajah yang lain. Selambatnya pada Sabtu pagi hari, tanggal 10 November 1945. Hal ini tentu menjadikan para pejuang geram, merasa dilecehkan, dan tidak tinggal diam. Alih-alih menyerahkan kedaulatan yang sudah diperjuangkan, justru dengan kemampuan dan tekad yang dimiliki, melawan para penjajah mempertahankan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pemuda-pemudi Universitas Agung Podomoro, sudah seharusnya kita bersatu dan berjuang bersama-sama menjaga negara Indonesia. Bukan melawan penjajah, namun berkompetisi dengan bangsa lain. Berlandasan kepada nilai budaya Indonesia, mampu bersaing dan menorehkan prestasi di kancah internasional. Tidak hanya sebagai tenaga ahli, namun juga sebagai pencipta peluang lahirnya ide-ide baru yang dapat membantu memajukan bangsa kita dikenal lebih baik oleh dunia. Seiring dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Universitas Agung Podomoro, yakni harta murah, harmoni, tangguh, mutu, dan ramah lingkungan. Sebagai sivitas akademika Universitas Agung Podomoro, kita juga harusnya berbangga dan terus melanjutkan cita-cita dan nilai yang telah ditanamkan oleh almarhum Bapak Kosmas Batugara. Semoga apa yang telah beliau cita-citakan, serta upaya yang telah diusahakan dapat kita lanjutkan dan dapat memberikan hasil yang terbaik. Bukan hanya bagi kemajuan dan kebanggaan universitas kita saja, melainkan juga bagi kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya, selain dengan terus menjaga kedaulatan, saat ini kita juga harus bersama terus berjuang, melawan tidak menggunakan senjata, namun menjaga kebersihan dan kesehatan. Kembali pada kesempatan kali ini, saya juga terus menghimbau kepada seluruh sivitas akademika untuk memperhatikan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Seluruh sivitas akademika yang berbahagia, mengutip ucapan oleh salah satu bapak pendiri bangsa, Insinyur Soekarno, bahwa hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Oleh sebab itu, kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan terus bersatu, bergotong royong, mengisi dan merayakan kemerdekaan sebagai obor yang harus kita lanjutkan dari para pendahulu kita kepada generasi penerus, demi keberlangsungan dan kedaulatan tanah air kita, Indonesia. Selamat Hari Pahlawan tahun 2020. Semoga atas berkat Tuhan Yang Maha Esa dan berkat upaya kita juga, kita terus dapat merayakannya sepanjang masa. Amin. Tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Berikutnya, ada pembacaan puisi yang berjudul Yang Menukar Hari Esok Mereka untuk Hari Ini oleh Saudari Betty Su.
Izinkan saya menyampaikan penghormatan melalui sajak sederhana ini, yang menukar hari esok mereka untuk hari ini. Sejenak, kembali kepada potret tanah kita yang lalu, melihat tuan rumah Ibu Pertiwi yang pernah diinjak-injak oleh kaki-kaki asing. Di setiap cekaman untuk hidup di tanah sendiri, sampai gagasan-gagasan selalu gagal. Padahal bangsa sungguh ingin berdiri di kaki sendiri. Membuat keringat dan darah bangsa seolah-olah tidak sekedar lebih berharga daripada bisnis penjajah. Mungkinkah kita yang sekarang pernah berpikir, akankah kita yang sekarang berpikir bagaimana di setiap hari dulu bangsa bertanya, bagaimana jadinya nanti masa depan bangsa, anak cucu cicitnya nanti. Sungguh mereka takut akan masa nanti. Namun, atas cinta tanah air mereka sanggup berjuang. Mereka rela berbakti, mereka percaya mereka tidak salah. Bahwa sang saka harus berkibar tak hanya esok, lusa, atau 100 tahun lagi. Namun harus selamanya. Dan benar, mereka tidak salah. Pengorbanan dan gagasan mereka menghadiahi kita sampai hari ini. Oleh karena mereka, atas cinta mereka kepada bangsa. Sudirman, Raden Ajeng Kartini, Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, Bung Karno, atau Bung Hatta, dan tak akan bisa habis disebut pahlawan sepanjang masa kita. Kembali dari sejenak kepada hari ini. Hadiah terindah dari pejuang, bebas berpijak, bebas menabur gagasan. Sempatkah kita berpikir sesampai mana kita berjuang untuk bangsa? Ada yang namanya Renpol sama Terima kasih pahlawan-pahlawan kita, pahlawan masa dulu atau masa kini yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan. Cara sederhana untuk membalas jasa muliamu. Selamat Hari Pahlawan. Semoga selalu terkenang bekas indah pengorbanan. Selamat Hari Pahlawan. Hari untuk mengenang mereka yang menukarkan hari esoknya untuk kita hari ini. Selamat Hari Pahlawan. Kutitipkan bumi Pertiwi tercinta kepada engkau, katanya. Berikutnya, kita akan menyanyikan Universitas Agung Podomoro Anthem. Seluruh sivitas akademika diharapkan untuk mengepalkan tangan dan meletakkannya di dada sebelah kiri. Generasi muda merancang gagasan, jadikan pendidikan sebagai pedoman. Kami mahasiswa, mahasiswi berbudi, sang penjaga budaya, wujudkan harmoni. Kita harapkan bersama
Songsong hari esok meraih cakrawala, ciptakan peluang, jangan menyerah. Giat dan semangat, pribadi bermanfaat, membangun negeri, membangun Nusantara. Kita hadapan bersama, kreatif berkarya, berbudaya Indonesia, terbaik dan berjaya. Boro-Boro University, masa depan gemilang. Boro-Boro University, bersama kita maju. Pembacaan doa oleh Saudara Dedi Kurniawan. Marilah kita sejenak pejamkan mata serta mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya yang melimpah di hari yang luar biasa ini. Izinkan saya memimpin secara universal. Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu. Segala nikmat yang Engkau berikan, tepat pada 10 November, kami berhimpun memperingati Hari Pahlawan. Atas segala perjuangan serta seluruh tumpah darah demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Karuniakan kepada kami kemampuan menjadi pahlawan masa kini, untuk memelihara dan mengisi kemerdekaan ini, mewujudkan bangsa yang berdaulat. Tuhan, terima kasih atas kelancaran yang Engkau berikan selama upacara ini berlangsung, dari awal hingga akhir. Demikian doa ini kami hanturkan kepadamu, dengan perataan Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman kepada Bapak Ibu serta seluruh sivitas akademika untuk dapat mengisi daftar hadir yang telah kami kirimkan pada kolom chat. Bapak Ibu serta seluruh sivitas akademika yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung upacara peringatan Hari Pahlawan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020. Untuk informasi tambahan, upacara ini juga direkam dan dapat ditonton ulang di kanal YouTube BEM Universitas Agung Podomoro. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu, serta seluruh sivitas akademika. Saya Feren Iskandar, selaku Master of Ceremony, mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.